jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, syukur Bapa Yahweh buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk aku dari rumah kami masing-masing hingga sampai ini. Terima kasih Bapa buat segala anugerah yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Kami memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam kehidupan kami, di kekuatan di dalam tiap kehidupan kami, dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Kau kuasai hati pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai, dan juga setiap sinyal yang digunakan supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, luar biasa. Kok nggak semangat? Kalau luar biasa harusnya semangat. Luar biasa, yes yes gitu kan. Sekali lagi, apa kabarnya? Iya. Wow, iya, baik Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan ajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang masih ada kaitannya dengan beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang mindset kerajaan. Saudara masih ingat mindset kerajaan? Masih? Ya, kalau lupa nanti diputar lagi di YouTube-nya gereja kita ya. Nah, saya akan bahas tetapi tidak
dari sisi yang sama, tapi dari sisi yang berbeda tentang mindset, tentang pikiran kita. Oleh karena itulah pada pagi hari ini judul firman saya beri judul detox pikiran. Apa itu detox pikiran? Nanti kita akan tahu. Kita terlebih dahulu lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-8. Kita lihat Kolose 2 ayat 8 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang menawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut Hamasyah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memperingatkan kita supaya kita waspada dengan filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi dunia. Ini berbicara mengenai pola pikir dan tentang pikiran kita, saudara. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa meyakini atau mengimani filsafat atau pola pikir yang sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Beberapa hari lalu saya mengajar mata kuliah filsafat PAK, Pendidikan Agama Kristen. Di situ ada beberapa aliran-aliran filsafat. Tidak semua aliran itu, misalkan satu aliran itu benar semuanya menurut firman Tuhan kalau saya menilai. Tetapi tidak juga semuanya itu salah, begitu. Ada hal-hal yang benar, ada hal yang tidak benar. Maka dari itu perlu adanya sebuah pemikiran kita yang lebih tajam di dalam meneliti pemahaman-pemahaman yang ada di dalam dunia ini. Lah apakah kita yang tidak belajar filsafat apakah bebas dari pengaruh filsafat itu? Tidak, saudara. Secara tidak sadar kita sebenarnya melihat atau merasakan atau mungkin membaca pemikiran-pemikiran dari filsafat-filsafat dunia itu, saudara. Nah, apa filsafat-filsafat dunia ini? Yaitu pola pikir pemahaman yang seringkali kita bisa temui adalah di kutipan-kutipan di internet, pemahaman-pemahaman yang mungkin kita diskusi dengan orang lain, itu pemahaman mereka ini bisa saja masuk ke dalam pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak hati-hati mungkin, oh iya ya benar juga ya, ya wis memang begitu, ya kan? Contohnya apa? Ada kalimat seperti ini, pernah saya sampaikan, kira-kira bunyinya seperti ini, persisnya saya lupa, tapi intinya begini, saya akan bisa baik sama Anda, kalau Anda baik sama saya, tetapi saya bisa jadi musuh yang paling membahayakan kalau Anda jahat sama saya. Jadi reaksi saya itu tergantung pada respon saya tergantung pada reaksi Anda pada saya. Kira-kira benar nggak, saudara? Salah. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lah kok ini bilang kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik lebih baik dari kamu. Tetapi kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Kan pola pikir yang konyol menurut saya itu. Lah kok reaksi kita ditentukan oleh orang lain? Kita artinya tidak merdeka. Kita artinya tidak bisa memegang reaksi diri kita sendiri. Kita tidak bisa merdeka. Kenapa? Kita tergantung reaksi orang lain terhadap kita kok, bener gak? Nah ini loh, pemikiran pemahaman yang sepertinya baik, sepertinya benar, tetapi melenceng gitu. Banyak hal. Maka di internet itu banyak kutipan-kutipan, kata-kata mutiara sepertinya ya, mutiara atau kata-kata bijak sepertinya. Saudara jangan langsung percaya. Saudara harus cek kebenaran itu melalui firman Tuhan, direnungkan. Ini terutama anak-anak muda nih. Biasanya kan kalau posting foto terus kasih quotes, kasih kata-kata mutiara dari siapa begitu, atau pokoknya kalimat 1-2 kalimat lah pokoknya yang
yang bijaksana sepertinya. Ya ada yang memang betul, tetapi ada juga yang nggak pas sesuai yang dicocokkan dengan firman Tuhan, gitulah. Maka dari itu kita perlu waspada, perlu teliti, jangan asal percaya saja, gitulah. Lalu ada kalimat yang jadilah diri sendiri. Saya pernah katakan jangan jadi diri sendiri, tetapi harus kita upgrade diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya ada sebuah peningkatan. Kalau mau jadi diri sendiri ada sebuah ciri khas yang tentu saja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak apa-apa, ciri khas kita gitu. Tetapi kalau jadi diri sendiri, saya ini pemarah, ya wes ngene iki. Gelem ora, mau tidak, terima apa adanya. Itu artinya kita tidak mau berubah begitu. Ya wes begini, mau enggak mau sudah. Wah, sombongnya minta ampun ya kan. Padahal ayo Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Kita harusnya ada sebuah peningkatan, ada sebuah progres di dalam kehidupan kita. Jangan dari dulu sampai sekarang marah, dulu pemarah, sekarang pemarah. Apa malah tambah pemarah? Wah, ngeri. Itu adanya penurunan, bukan peningkatan. Dulu tidak bisa berdoa, sekarang tetapi kadangkala kalau orang-orang layat itu jadi pintar berdoa, saudara. Berendak, datang langsung di depan peti mati langsung berdoa. Katanya nggak bisa berdoa, tetapi kalau layat pintar sekali berdoanya. Nah, saudara, pemahaman yang, mas pokoknya aku ngene mas, memang aku ini begini orangnya. Loh iya, memang begitu. Tetapi paling tidak kita ada sebuah usaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Bapak Ibu Saudara, amin? Halo? Saya jadi bingung, saudara mengikuti enggak gitu ya? Nanti respon kita ayo lebih aktif gitu dalam mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah lalu ada lagi follow your heart. Wah, ikuti kata hatimu saudara. Nah kata hati kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kata hati kita ini tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dipengaruhi oleh apa? Mood kita. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Ikuti kata hati. Loh iya, kalau hatinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, memang Tuhan bisa berbicara melalui kata hati. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, cenderungnya kata hati apa? Firman Tuhan katakan dari dalam hati itu timbul apa? Pikiran jahat dan lain-lain itu saudara. Maka kita harus waspada dengan segala yang ada, pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita, yang sering kali kita temui tanpa sadar saudara. Lalu apalagi hidup ini mengalir saja. Loh iya benar mengalir, tetapi ada kalanya kita harus berjuang, ada kalanya kita harus tidak mengalir, saudara. Namanya mengalir kalau kita perhatikan, mengalir, namanya mengalir, air mengalir itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, saudara. Ya masuknya ke sesuatu tempat yang baik, kalau masuknya ke got, saudara. Apakah kita mau mengalir seperti air yang mengalir dari talang atap rumah dan menuju ke got? Kan tidak mau saudara. Baik kita memang ada kalanya oke, kita ngikutin ada sebuah kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kalanya sehingga kita ya sudah pasrah gitu kan, mengalir. Tetapi tidak selalu gitu. Jadi kadang-kala kita harus perhatikan betul-betul apa yang kita baca, yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Selalu cek kebenarannya dengan apa? Firman Tuhan. Harus ada standar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Diukurkan gitu kepada firman Tuhan. Kalau sesuai ya yakini, tetapi kalau tidak sesuai jangan diyakini, saudara.
Lalu ada lagi filsafat-filsafat dunia yang sia-sia menurut tradisi dunia itu apa? Mitos, mitos, mitos. Wah, kalau hari apa harus melakukan ini, hari apa itu tidak boleh melakukan ini, gitu lah. Mitos atau kelenik-kelenik, saudara. Wah, ini harus saya pasangi misalkan misalkan pasangi balon gitu, pasangi balon supaya apa? Supaya tidak ada setan masuk, misalkan, supaya setan tidak bisa mengganggu rumah ini, atau mungkin dipasang apalah ya, atau ya hal-hal yang kelenik-kelenik gitu, yang berkaitan dengan supranatural tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai. Tidak perlulah kita melakukan hal-hal yang kelenik-kelenik seperti itu, karena firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Oh mas, tapi setiap malam Jumat Kliwon nih mas, itu kok hawa nih? Wah saudara, supaya saya ayam tentrem mas, saya perlu kasih sajen mas, gini-gini. Saudara, enggak perlu seperti itu, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun juga. Amin. Tapi kalau kita tidak yakin itu, ya sudah, gimana? Kita pasti akan kalah dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Karena kalau kita takut, saudara, maka itu artinya kita tidak percaya, tidak yakin akan kuasa Tuhan, tidak yakin akan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Gitu? Maka dari itulah, kalau kita yakin bahwa kita adalah umat Bapa Yahweh, Roh Kudus ada di dalam hati kita tidak perlu takut dengan mitos-mitos yang seperti itu. Justru kalau ada gangguan, sudah tinggal ditengking saja di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lakukan hal ini, saudara. Tidak harus menggantungkan, memanggil Bapak Gembala atau saya atau siapa untuk mendoakan rumah. Bukan berarti saya tidak mau ya mendoakan, bukan berarti seperti itu. Tetapi saudara, kalau misalkan kami pas berhalangan, misalkan pas lagi di luar kota, bagaimana? Saudara bisa lakukan sendiri. Itu caranya, ya tinggal berdoa dan ucapkan kata-kata kita ini berkuasa, saudara. Amin. Minta otoritas dari Bapa Yahweh. Saudara kalau berdoa begini, dengan otoritas dari Bapa Yahweh, dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi, begitu saudara. Minta itu, Bapa Yahweh, pada saat ini aku minta otoritas kuasamu dari tempat yang maha tinggi itu untuk membentengi rumah ini. Wah, di dalam nama Yeshua HaMashiach, begitu saudara. Kalau ada air, tambah minyak, dicipratkan, seperti itu saudara. Nah ini kita pun bisa lakukan, saudara. Kalau kita yakin bahwa roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh apapun. Amin, saudara. Berani melakukan sendiri, saudara? Ya, harus berani, saudara. Jemaat GPF Surah Kebenaran kok. Ya, toh? Lalu yang tidak berkaitan dengan itu sepertinya, yaitu teori-teori yang tidak sesuai. Contohnya teori evolusi. Saya baru ngerti, saudara. Kalau kita di sini kan teori evolusi kan hanya untuk pemahaman pemikiran kita, ilmu pengetahuan yang di sekolah, pokoknya ada ilmu teori evolusi kan begitu, saudara. Tidak sampai menggoyang iman kita. Tetapi kalau di luar negeri ternyata bisa menggoyang iman seseorang, saudara. Saya waktu kuliah di Amerika itu begitu. Saya baru kaget loh. Sampai sebegitunya ya, orang betul-betul meyakini sebuah teori buatan manusia sehingga mereka bisa meragukan firman Tuhan. Mereka para ilmuwan yang basic firman Tuhannya, dasar firman Tuhannya nggak kuat, itu bisa jadi ateis, bisa jadi tidak percaya kebenaran firman Tuhan gara-gara teori evolusi ini. Sampai sebegitu saya juga kaget. Wih, ngeri nih ternyata. Tuhan katakan manusia ini diciptakan, tetapi teori evolusi bilang tidak, ini berevolusi dari apa? Keras, saudara. Nah, terus akhirnya lebih percaya teori, tanda kutip ilmu pengetahuan katanya. Tetapi kalah dengan firman Tuhan. Harusnya itu
kita memegang teguh firman Tuhan daripada teori-teori buatan manusia. Lawang teori evolusi lo nggak bisa dibuktikan. Ayo, berapa juta tahun yang lalu katanya. Dari yang sederhana ke itu kan teori, pemikiran, kira-kira dari si Charles Darwin, saudara. Nggak ada bukti ilmiah yang mendukung hal itu. Selanjutnya, nah ini tentang kerohanian nih. Saya sudah ke gereja, saya sudah mau ke gereja pun sudah bagus. Lah kok di gereja ditegur firman Tuhan, ya kan? Nyindir iki mesti ono sponsor, dikasih tahu sama si A ini mesti, ya kan? Lah kok contohnya pas katanya. Lah saudara percayalah, kami di sini tidak pernah ada pesan sponsor. Coba Mas tolong tembak ini ya. Saya bermasalah dengan si Anu. Coba mbok omong begini. Pantang bagi kami Tuhan, saudara, untuk menembak seseorang hanya nyiapin firman Tuhan capek-capek hanya untuk nembak 1-2 orang, capek saudara. Lebih baik apa berdoa Tuhan maunya apa, sudah sampaikan saja, gitu, sudah tanpa beban saudara. Jadi ada yang tersinggung bukan karena saya, bukan karena bukan karena disengaja saudara. Kalau pas tersinggung bagaimana? Ya itu suara Tuhan, cara Tuhan untuk menegur kita. Bersyukurlah kalau ditegur. Amin. Jangan terus mutung. Wah, kurang ajar kok pas ya, kok sama ya. Terus akhirnya, wes orang gereja, sudah tidak ke gereja lagi. Kenapa? Kalau besok ditanyain, enggak apa-apa. Sibuk ini, sibuk itu. Ada ini, ada itu. Yang namanya alasan bisa 1001 alasan, saudara, yang masuk akal. Amin, betul? Iya. Saudara, pernah nggak melihat orang ditegur firman Tuhan terus besok nggak ke gereja? Nah, kalau ada yang seperti itu, bertobat, saudara. Ya. Kalau ada yang seperti itu, mungkin saudara tahu, saudara teman ditanyai, dibesukin, kenapa begitu ya? Kenapa? Kalau alasanmu terus biasanya, ini menurut teori saya, saudara, belum dibuktikan. Coba saudara dites, ya, ngetes teori saya ini benar apa enggak. Kalau biasanya ditanyain kenapa dalam mendak ke gereja, ini itu alasan ya kan? Ada saja, tembak saja langsung. Kamu tersinggung dengan firman Tuhan? Kamu tersinggung dengan seseorang? Biasanya, biasanya. Masalah emosi, saudara, emosi negatif. Angel, saudara. Kalau sudah kena emosi, kena egonya, perasaannya, angel, saudara. Kalau kita tidak ngerti caranya untuk melepas atau menetralisir emosi negatif itu angel kan danane. Saudara. Karena apa? Manusia pada dasarnya memang digerakkan oleh emosi, saudara. Suka tidak suka, kita ini semua dipengaruhi oleh emosi. Nah, toh saya cerita, kenapa kok dealer di mobil itu kok pakainya cewek cantik-cantik, ya toh? Kenapa? Karena yang suka mobil itu cowok, saudara, ya kan? Supaya ini ramah. Terus habis itu biasanya pakainya minim-minim, seksi-seksi kan begitu. Supaya apa? Para orang-orang kaya itu, kok baik ya, kok ini banget ya. Terus akhirnya, ya sudahlah beli, gitu loh saudara. Lah, saudara kalau di toko, di warung, kalau pegawainya enggak ramah, saudara kan balik lagi enggak? Males. Saya pernah cerita bahwa saya mau beli nasi putih di sebuah warteg. Orangnya bilang, enggak boleh, enggak cukup gitu. Enggak cukup dengan aku tuh beli ya mas. Saya apa? Saya tidak kembali lagi ke situ, saudara. Ya kan? Suka tidak suka kita dipengaruhi oleh emosi. Kalau kita tidak menyadarinya, emosi itulah yang akan menggerakkan kita. Kita harus secara sadar, emosi saya nggak baik ini. Kita harus kalahkan emosi itu, netralisir emosi itu. Amin, saudara. Nah, caranya bagaimana? Sudahlah, buang. Mungkin sudah bisa bayangkan emosi negatif atau ngomong, hei emosi negatif, minggir. Ya, bayangkan mungkin dibuang di tong sampah begitu loh, saudara. Atau Tuhan, saya sakit hati Tuhan.
tolong berikan aku kekuatan. Ya, gitu saudara, minta kekuatan dari Tuhan. Lah gimana susah? Ya nanti boleh datang ke saya bantu saudara. Untuk menetralisir emosi negatif ini saudara. Terus apalagi kita ini ya baru-baru ini saya baru kemarin kalau tidak salah ya. Saya ini mau beli makan di Salatiga saudara. Terus ada tukang parkir mengarahkan saya ke suatu tempat ya di sebelah. Pas mobil saya mau parkir itu sini aja Pak, sini. Ya udah saya nurut. Begitu saya turun, tukang parkirnya bilang apa? Tak pilih ke sing adem katanya. Iki lho panas. Ya ada 01 tapi panas. Saya bilang, oh iya Mas, makasih. Pas bawa bayi soalnya saya bilang gitu. Ya. Terus akhirnya apa? Saya tergerak hatinya kan. Saudara, saya kasih lebih saudara. Suka tidak suka kita ini dipengaruhi oleh emosi saudara. Maka dari itulah kita harus memperhatikan emosi apa yang ada dalam diri kita. Dan emosi itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Saudara marah, saudara senang, saudara benci, saudara sakit hati, itu dipengaruhi oleh pikiran. Bahkan saudara jatuh cinta pun, ini yang anak-anak muda yang jomblo-jomblo ya. Anda jatuh cinta pun itu karena keputusan dari pikiran saudara. Baru rasa cinta itu tumbuh. Kalau sakit hati baru sakit hati itu tumbuh. Kalau kita mengizinkan kita sakit hati, maka kita akan sakit hati. Kalau kita mengizinkan kita benci, kita marah, maka kita akan marah, saudara. Jadi emosi itu datangnya belakangan, setelah pikiran dulu, saudara. Sepersekian detik pikiran kita mengatakan kurang ajar nih, jengkel gini, marahlah kita. Itu secara tidak sadar, kalau kita nggak memperhatikan hal ini, itu semuanya keputusan yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Ada dalam pikiran kita. Tuh Mas, kok pikiran gini nggak gini? Firman Tuhan mengatakan pikiran itu di dalam hati, saudara. Ada, nanti saudara boleh searching di mana di aplikasi HP Suci saudara ya, dibuka ya, aplikasi Alkitab. Itu kalau ngomong-ngomong pikiran, itu selalu firman Tuhan katakan di hati, memikirkan dalam hatinya, berpikir dalam hatinya, begitu seringkali begitu pasti. Enggak di sini, pikiran memikirkan di otaknya, enggak saudara, pikiran di hati saudara. Jadi misalkan nih, ya anak-anak muda nih yang jatuh cinta nih ya, aku seneng Mbak Kai, seneng sama si A. Itu sebetulnya kita memutuskan untuk suka dengan si A. Kalau kita memutuskan, ya baik, boleh juga nih orangnya, baik juga. Wah, mulailah kita artinya mengizinkan hal itu, kita mengizinkan diri kita jatuh cinta, maka jatuh cintalah kita. Gitu saudara. Sama halnya ketika kita tersinggung, kita mau marah, mau sakit hati atau tidak, itu dari pikiran kita, keputusan dari pikiran kita. Salah, bukan dari pikiran kita, saudara. Pertama dari situ, saudara. Suka tidak suka, percaya nggak percaya, begitu, saudara. Saya coba perlahan-lahan ya. Ini apa namanya? Cara kerjanya seperti itu. Saudara pernah dikagetin atau disenggol oleh seseorang? Pernah dong senggolan, gitu. Pernah saudara pas disenggol atau dikagetin, saudara marah? Pernah dikagetin, disenggol, begitu dilihat, oh konco dewi, terus tidak marah, pernah? Kenapa kok yang satu marah, yang satu tidak? Iya enggak? Karena begitu kita lihat, oh konco dewi, enggak marah. Tapi nek, sopo lagi? Kurang ajar. Nah itu sepersekian detik, ini siapa, kita mengenali, ini siapa, kita nggak kenal, langsung kita marah, kurang ajar nih orang. Tapi kalau, loh ini teman kita sendiri, terus kita nggak jadi marah, bener? Itu saudara. Tapi kan ini nggak cara kerjanya nggak berdetik-detik saudara. Itu sepersekian detik, cepat sekali. Maka kalau kita nggak menyadari hal ini, kita mudah dikendalikan oleh emosi kita, saudara. Sering-seringlah ngecek emosi kita. Dan kita, saudara, namanya emosi itu nggak cuma marah, nggak cuma stres, nggak cuma trauma atau apa.
Enggak cuma itu. Kadang-kala kan orang bilang, wah stres aku. Padahal enggak cuma, kadang-kala mungkin enggak stres. Mungkin capek, ya kan? Mungkin merasa overwhelmed, kewalahan dan seterusnya, saudara. Nah ini kita perlu tahu, saudara. Ya. Lalu ada lagi pemahaman yang lain. Tuhan itu tidak punya nama. Ini kalau ini kita sudah tahu lah ya. Mau dipanggil dengan sebutan apa saja, kayaknya bijaksana, kayaknya bener kan, kita sudah ngerti, saya nggak akan bahas ini. Lalu ada yang gini, Tuhan kan maha kasih, maka dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang sudah ditebus oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan sudah diampuni. Jadi tenang saja, sekali selamat tetap selamat. Lu nggak begitu caranya, saudara. Firman Tuhan katakan harus pikul salib dan sangkal diri, saudara. Harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nggak kok enakin gitu tok, terus kita nggak melakukan apa-apa pasti masuk surga. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Kita harus melakukan kehendak Bapa juga, gitu loh. Maka harus cek kebenaran ide-ide apa yang ada di dalam sekitar kita ini, harus kita cek. Jadi intinya adalah semua ide atau pemikiran yang melemahkan iman kita, yang membuat iman kita melenceng dari firman Tuhan, membuat kita tidak lagi menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah filsafat-filsafat dunia yang bisa yang disebutkan ini filsafat dan tipu daya yang sia-sia. Nah, detox, kita ngomongin detox. Detox ini apa? Detox ini mengeluarkan racun, saudara. Saudara yang mungkin yang cewek-cewek yang mau slim gitu kan, biasanya minum ini untuk detox kan gitu. Nah, detox ini mengeluarkan racun. Jadi apa saja racun pikiran kita ini? Detox. Kita kan harus mendetox pikiran toh. Jadi racun-racun pikiran ini apa? Kita harus keluarkan. Yaitu semua ide atau pemikiran yang melemahkan iman kita itu tadi, saudara. Membuat iman kita melenceng dari firman Tuhan, membuat kita tidak lagi menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Terus lagi, pikiran buruk, apalagi pikiran jahat, pikiran yang menganggap bahwa kita ini tidak berharga, tidak berguna, dan seterusnya. Itu racun pikiran, saudara. Terus pikiran yang membatasi kuasa Tuhan, ini racun pikiran juga, saudara. Kita berpikir, Tuhan, apakah Tuhan mampu menolong saya? Masalah saya terlalu besar. Loh, ini sudah membatasi kuasa Tuhan. Terus ada lagi yang sering kali biasanya orang lakukan, yaitu apa? Overthinking. Pikiran berlebihan. Jangan-jangan, begini begitu. Wah, pikiran juga karu-karuan. Ini overthinking, racun dalam pikiran. Maka jangan dipelihara. Nah, ngomong-ngomong kenapa kok pikiran penting? Yang pertama, karena pikiran ini membentuk diri kita, saudara. Kok bisa? Kita lihat Amsal 23 ayat 7. A saja, yang bagian A. Amsal 23 ayat 7, kalimat pertama. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Jadi kalau kita memikirkan apa, jadilah. Maka pikiran ini membentuk diri kita, saudara. Jadi hati-hati dalam berpikir. Kalau seringkali kita berpikir, aku ini anak yang tidak berguna, aku ini anak pembawa sial, aku ini tidak diinginkan dan seterusnya, bla bla bla, pokoknya yang begitu-begitu yang negatif, saudara. Maka itu akan membentuk kita. Hati-hati, maka harus diubah pikiran kita. Nah, bagaimana caranya mengubah? Nanti kita akan sampai ke sana. Pikiran mempengaruhi kita atau diri kita yang sesungguhnya. Karena pikiran itu ada di hati. Dalam firman Tuhan ini ngomongnya ada di hati, bukan di otak. Jadi kalau berpikir dalam hatinya. Hati kan di sini, enggak di sini lah. Berpikir dalam hati. Jadi nanti nek ngomong, mbok mikir gitu kan ya, bukan mikir. Saudara,
Yang kedua, kenapa kok pikiran itu penting? Ini betul-betul penting sekali, saudara. Karena pikiran menentukan pemahaman kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sekarang, dan apa yang kita akan alami di kemudian hari. Membentuk persepsi. Bahasanya ngetren itu persepsi atau pemahaman kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, ya, kita berpikir, wah, enggak usah yang buruk dulu dah. Misalkan ini, masih nyuci tiba-tiba merusut piringnya pecah, kelontang piar gitu kan. Kok nyuci piring pecah ya? Kenapa ya? Kita mulai memberi makna, ya kan? Jangan-jangan, nah ini overthinking, saudara. Jangan-jangan firasat buruk nih, saudara. Terus jadi gelisahkan hati kita kan. Waduh. Tetapi kalau kita piring masih nyuci piring merusut, pecah, piar gitu, waduh. Wah, berarti saya kurang hati-hati nih. Jadi sudah cukup sampai di situ, sudah tidak akan membawa pikiran yang negatif. Tidak akan membuat kita gelisah. Karena apa? Kita sudah pecah ya karena merusut saja kesalahan kita, sudah selesai. Tapi kalau kita mikir, wah jangan-jangan, nah sudah, saudara. Jadi pikiran ini menentukan apa yang kita rasakan, apa yang akan kita alami, apa yang kita alami sekarang ini, saudara. Karena itu yang memberi makna. Pikiran kita yang memberi makna apa yang terjadi, ya saudara ya. Itulah semua kejadian yang di dalam dunia ini adalah netral sifatnya. Kitalah yang memberi makna, memberi arti. Dengan apa? Pikiran kita. Nah, maka hati-hati. Maka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Roma 12 ayat 2, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi melalui pikiran kita bisa membuktikan kehendak Tuhan dan bisa mengubah diri kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya kasih lihat video, minta tolong disiapkan video nomor 1. Saya akan kasih tunjuk, mungkin saya pernah setelkan ini juga. Bagaimana pikiran kita ini mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, reaksi kita di dalam kehidupan ini. Silakan. Ini ceritanya di tempat wisata Jembatan Kaca, saudara. Sampai ngeplek kakinya, saudara. Oke. Sudah cukup, terima kasih. Ya, itu dari pikirannya, saudara. Pikirannya, ya toh. Tapi apakah kaca itu akan pecah, jatuh? Enggak. Tapi kenapa kok sampai ngeplek gitu, bahkan sampai berangkang seperti itu? Dari pikirannya, saudara. Ini ya, salah bukan? Sini, saudara. Sudah kebiasa gini kan soalnya, ya kan? Saya sampai salah. Begini, saudara, ya. Ulangi. Karena dari pikirannya, saudara. Dari pikirannya. Wah, nanti tiba wah jauh, tinggi sekali. Nanti jatuh bagaimana? Pikiran macam-macam dan seterusnya. Itu dari pikiran. Maka hati-hati dalam saudara berpikir. Berpikir tentang sesama, berpikir tentang kejadian, dan berpikir tentang Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Melalui pikiran kita bisa juga membuktikan bagaimana kehendak Tuhan itu. Oh, seperti ini toh Tuhan yang Tuhan mau. Maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika pikiran kita telah menangkap apa yang menjadi Tuhan mau, maka ketika kita belajar firman Tuhan dan kalau mau
dengar firman kan selalu minta diurapi pikiran kita dan hati kita kan begitu. Supaya kita maksudnya nangkep apa yang menjadi mau Tuhan kita. Nggak ada yang nutupin gitu lah. Kadang-kala kalau ada yang nutupin kita ngomong sama tembok gitu. Dikandani ora ngerti-ngerti. Kayak kita ngomong sama orang yang belum dapat karunia nama Bapa tuh loh saudara. Sudah dikasih tahu jelas cetawela-wela, ya, orang Jawa bilang cetawela-wela itu apa bahasa Indonesianya? Sangat jelas terang benderang, gitu kan? Tapi masih tetap meragukan. Ingat yang saya pernah cerita itu teman saya, wah Tuhan itu tidak punya nama. Bapak siapa namanya? Ya Bapak, ya Bapak namanya. Tak tunjukkan Bapak ini loh, Alkitab saya pinjam Alkitabmu, bukan dari Alkitab saya, nanti dipikir saya ngeprint sendiri, pinjam Alkitabmu. Tak tunjukkan buat, kalau kita dengar, lihat tulisan TUHN huruf besar semuanya, itu adalah aslinya Yahweh. Tak bukakan dek kamus. Nih, kamu baca sendiri. Siapa aslinya? Yahweh. Terus apa? Ya mbuh ya on ya. Lu kepiye ta? Alkitabmu itu saudara. Kayak nabrak tembok, ngomong sama tembok kan begitu. Ada selubung yang menutupi gitu lah. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, pikiran ini bisa menajiskan orang, saudara. Karena di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20. Matius 15 ayat 19 sampai 20 katakan sebab dari hati, perhatikan dari hati timbul pikiran. Ya, dari hati bukan dari otak, saudara. Dari hati timbul pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Jadi yang menajiskan kita ini pikiran kita, saudara. Ini dari pikiran kita bisa ngomong kotor itu juga dari pikiran, saudara. Karena apa yang menggerakkan otot-otot lidah dan mulut kita ini otak dapat perintah dari hati, dari pikiran. Jadi gitu cara kerjanya, cepat sekali. Ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Nah, sekarang pertanyaan yang pentingnya adalah terus caranya detox pikiran bagaimana, kan begitu? Jangan terus ngomongin pikiran-pikiran ini terus piye carane, kan begitu? Ya, prinsipnya, tolong video nomor 2 disiapkan. Prinsipnya adalah kita membanjiri pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Ya, ini saya kasih ilustrasi, saudara. Ini ada gelas. Minta tolong lampunya. Sudah di play belum? Nah, silakan di play. Ini ada gelas kopi, saudara. Isinya kopi instan. Untuk membuat gelas ini jadi bening bagaimana caranya tanpa dituang. Ini gelas ini ibarat pikiran kita dan kopi itu isi dari pikiran kita. Bagaimana? Dengan cara digelontor dengan air yang putih, saudara, air yang bersih. Digelontor lama-lama akan menjadi putih. Ini bukan sulap, bukan sihir, saudara. Jadi bening, ya bukan putih, saudara. Bener, terima kasih Pak Andre. Akan jadi bening. Jadi jernih kembali. Dengan cara apa? Digelontor. Kalau gelontorannya tambah kenceng, itu cepat hilangnya, saudara. Cepat bersihnya. Nah, ini masih ada ininya. Terus saya gelontor dengan lebih kenceng lagi airnya. Cepat langsung hilang semua kotoran-kotoran yang ada di dalam, saudara. Jadi bening kembali. Seperti inilah pikiran kita. Sudah, terima kasih. Seperti inilah pikiran kita, saudara. Kalau pikiran kita dicekoi dengan hal-hal yang negatif, kita dengar, kita lihat, kita yakini, kumpulnya sama orang-orang misoan, orang-orang yang tidak bersyukur, mengeluh, terus kita jadi punya pikiran yang jelek, terus kita jadi mudah sakit hati dan seterusnya. Bagaimana supaya ini hilang, racun-racun ini hilang dari pikiran kita? Gelontorlah dengan pikiran yang baik dan benar. Piye caranya gelontor? Yang pertama sebelum digelontor, stop. Membaca, menonton, atau mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengerin gosip, stop. Dengerin orang komplain, terus
iya bener juga, terus ditanggepin, wah ini, terus stop, terus kita yakini, stop saudara. Pertama berhenti dulu, jangan terus diisi dengan yang kotor-kotor terus, dan diisi kotor-kotor terus, digelontor bagaimana ya, kotor lagi terus gitu, nggak resik-resik saudara. Jadi yang kedua, pikirkan hal-hal yang sesuai firman Tuhan saja, digelontor itu saudara, pikirin terus, ini perlu latihan memang. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, selebihnya ya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebijakan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Jadi kita mulai mikirin hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bila perlu dikasih tulisan di rumah, pikirkan hal yang benar, pikirkan hal yang baik. Wah, kalau di rumah susah, kasih reminder di HP, tiap jam boleh saudara. Muncul ting, pikirin hal yang benar. Itu akan terbiasa saudara, lama-lama akan terbiasa. Bangun tidur, tulisin tuh, pikirkan hal yang benar, bersyukur dan seterusnya dan seterusnya. Itu saudara cara menggelontornya. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3, oleh karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasyah berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi, sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasyah di dalam Elohim. Pikirkan hal-hal yang di atas. Maka kalau ada selalu orang atau kecenderungan kita memikirkan masa lalu, oh ya aku ini sudah dijahati sama seseorang, oh, aku pengen balas, ternyang-nyang terus. Mulai sekarang pikirkan hal-hal yang di atas. Ajak ngomong diri kita yang suka mikirin itu. Karena pada prinsipnya itu ada bagian diri kita yang hobinya itu membawa pikiran ke yang negatif terus. Ajaklah ngomong, ini ya saudara harus tenang dulu, duduk tenang, diam gitu kan. Pas mungkin saudara saat teduh ngomong, pikiran bagian diri saya yang suka pikirin yang negatif-negatif mana ini? Stop ya, berhenti ya. Mulai sekarang kamu mikirin hal-hal yang baik, mikirin hal-hal yang di atas, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu saudara. Ketika mungkin kita sedang beraktivitas, kita berpikir negatif lagi, terus ayo pikiran positif. Nah seperti itu saudara, berpikir positif, berpikir sebaliknya ya. Maka jangan berpikirnya yang negatif. Misalkan gini, kenapa ya saya kok selalu sial? Kenapa ya kalau saya melakukan ini selalu nggak berhasil? Kenapa ya kalau saya kok dari dulu sampai sekarang kok begini aja ya? Nggak pernah hidup lebih baik. Kenapa ya begini aja? Jangan mikirin itu, karena pada dasarnya pikiran kita akan mencari tahu jawaban atas pertanyaan yang ada. Jadi kalau pertanyaan kita salah, kita mendapatkan jawaban yang salah. Kalau kenapa ya saya selalu gagal? Kenapa ya saya selalu ditipu orang? Kenapa ya saya selalu ini? Maka pertanyaan pikiran itu akan menjawab, oh karena kamu begini, karena kamu begitu. Malah tambah kuat saudara. Makanya harus diganti pertanyaannya. Hati-hati dalam bertanya. Tanyanya, bagaimana supaya saya berhasil? Bagaimana saya bisa berhasil? Begitu saudara. Maka pikiran akan berpikir, oh bagaimana? Ya lakukan ini, lakukan itu. Mendapatkan jawabannya atas pertanyaan yang ada. Paham saudara? Nah ini saudara. Lalu selanjutnya yang ketiga, renungkan firman Tuhan. Untuk menggelontor pikiran kita dengan hal-hal yang baik itu, renungkan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8,
Yesaya 1 ayat 8 katakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan, baca kitab suci, saudara. Yang keempat, hiduplah menurut roh. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Maka kita hiduplah oleh roh, hiduplah menurut roh, saudara. Bagaimana? Ya kita sering connect dengan roh. Bukan roh-roh yang ada dalam dunia ini, tetapi connectlah dengan roh Elohim, roh Bapa Yahweh. Dengan cara apa? Berkomunikasi, berdoa. Ya saudara, komunikasi. Kok hati kita tuh connect. Kita bayangkan bahwa Tuhan Roh Kudus itu ada di samping kita, ada selalu bersama dengan kita. Ajaklah bicara, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kalau Tuhan yang hidup ini bisa diajak ngomong, namanya orang hidup, bisa diajak ngomong, ya, ajaklah ngomong. Hiduplah menurut roh, saudara. Ketika kita sering menjalin hubungan dengan Tuhan, maka batin kita akan menjadi lebih peka, semakin peka. Ketika Roh Kudus ngomong apa, maka kita bisa ngerti, oh ini dari Tuhan. Mungkin ada pikiran ini, oh ini dari Tuhan, atau oh ini bukan dari Tuhan. Begitu, saudara. Jadi hiduplah menurut roh, supaya pemikiran kita menjadi pikiran yang kehidupan dan damai sejahtera. Lalu yang kelima, memuji Tuhan. Saudara yang gak suka nyanyi, mulai sekarang sering-seringlah bernyanyi, bersenandung. Suara saya falas, luah, gak peduli. Siapa yang nilai? Oh kita gak ikut dalam audisi. Ya kan? Yang penting hati kita. Wah aku nyanyi ke fals, bahkan ketawa pun kadang fals katanya. Nggak masalah, saudara. Oh kita nggak dinilai ya toh. Oh nyanyimu nilainya 60 karena pitch controlnya itu nggak pas. Itu nggak peduli, saudara. Yang penting dari hati kita. Tuhan nggak dengerin yang begitu-begituan. Tuhan justru dengerin dari hati. Saya pernah dengar ada kesaksian. Ada sebuah paduan suara bagus-bagus, sudah merdu. Tetapi di alam roh Tuhan tidak mendengar suara mereka. Kenapa? Karena mereka menyanyi untuk pamer. Mereka nyanyi untuk show. Tetapi ketika orang menyanyi dari hati, Tuhan mendengar, wah suara merdu sekali. Seperti itu. Dari hati, nyanyilah dari hati, saudara. Fales yos ben. Ya. Jadi pujilah Tuhan, menyanyi, tentu saja menyanyi nyanyian rohani. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Lagi, Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Biarlah firman Hamasyah berdiam dengan limpah di dalam kamu, dengan segala hikmat yang mengajar, dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Bernyanyi dengan hatimu, saudara. Bernyanyilah, nyanyilah nyanyian rohani. Maka ketika
ada permasalahan, ada pergumulan, nyanyinya nyanyian rohani. Jangan nyanyian rohana, tambah sedih, tambah tersayat-sayat hati saudara. Nih anak-anak muda ya, ini kamera di mana? Nah, saya lihat semua. Yang masih pacaran ya toh, wah sakit hati, habis putus mungkin ya. Wah nyanyinya lagu-lagu yang ambiar, lagu-lagu yang sakit hati. Saudara yakinlah akan tambah sakit hati, tambah nangis. Ibarat disayat sembilu saudara. Ibarat luka disiram air garam saudara. Tambah sakit disiram air jeruk juga, air lemon sekalian Pak. Wah tuh ngeri sekali. Tambah sakit, apalagi liriknya sama. Sesuai dengan yang dialami. Nah kalau tidak salah ingat ya, saya tuh pernah membaca. Ketika kita bahagia, ketika kita senang, kita mendengarkan lagu itu yang lebih banyak diperhatikan kita adalah nadanya. Tetapi ketika kita sedih, yang diperhatikan oleh pikiran kita adalah liriknya. Betul ya? Jadi pas wah sakit hati itu nyanyinya, saya nggak ngerti lagu-lagu yang begitu. Pokoknya yang sakit hati begitulah. Terus langsung wah tambah sakit, wah nangis pisang saudara, tambah nangis saudara. Tapi cobalah ketika sakit hati, ketika putus cinta, sakit hati dalam pergumulan, nyanyinya seperti tadi, yang bahasa Jawa tadi, bahasa Indonesia apa? Gini aja lah, ketika ku hadapi kehidupan ini, ya jalan mana yang harus ku pilih, ya atau lagu tadi itu yang kita nyanyi bahasa Jawa itu loh, Tuhan memulihkan hidupku apa? Waktu Yahweh yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Yahweh pasti yang terbaik. Kan begitu. Kan ketika dalam pencobaan ya kan, itu liriknya gimana sih? Ya itulah saudara. Itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Nyanyi-nyanyian rohani. Banyaklah nyanyian rohani ini yang menguatkan iman kita saudara. Oke, mulai sekarang nyanyilah nyanyian rohani. Sering-seringlah bernyanyi. Amin. Halo? Harus sering bernyanyi. Ayo sekarang katakan kanan kiri, sering bernyanyi. Nyanyian rohani. Nyanyian rohani ya. Nyanyilah nyanyian rohani. Dan yang terakhir. Yang terakhir untuk mendetoks pikiran kita. Untuk mendetoks pikiran kita yaitu mintalah damai sejahtera. Sampai belibet. Mintalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu melingkupi hati dan pikiran kita. Karena apa? Ketika pikiran kita gelisah, gundah gulana, kita tidak bisa mikir. Akhirnya depresi, saudara. Betul? Ketika depresi, nah yang namanya depresi ini kalau sudah 2 minggu sudah susah makan, nggak bisa minum, bukan nggak bisa maksudnya nggak doyan makan, nggak doyan minum, kepikiran, terus sedih terus, banyak hal, ada beberapa kriteria itu kalau kita itu berlangsung selama 2 minggu itu namanya depresi, saudara. Wah, nggak bisa mikir terus ketika merasa sangat berat permasalahan kita, maka karena nggak bisa mikir, karena pikiran jadi gelap. Seperti yang gelas tadi, jadi gelap, maka kita nggak bisa berpikir jernih dan kita bisa melakukan tindakan bodoh. Yaitu apa? Bunuh diri biasanya. Hati-hati. Maka dari itulah mintalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasyah Yeshua. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan, pikiran saudara sepertinya tidak bisa dikendalikan, mintalah damai sejahtera Tuhan untuk melingkupi pikiran saudara dan hati saudara. Nyanyi itu membuat pikiran kita lebih tenang, saudara. Nyanyian rohani itu membuat pikiran lebih tenang, saudara. Dan minta damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap pikiran dan hati kita. Amin. Saya nggak ngerti apa yang sedang saudara alami.
Pergumulan apa yang ada dalam pikiran saudara? Pikiran saudara. Ada dalam pikiran saudara. Yang selalu membuat kita tidak bisa berpikir. Yang membuat kita gundah gulana. Membuat kita gelisah. Membuat kita tidak lagi ada sukacita. Membuat kita tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Membuat kita mulai meragukan firman Tuhan. Membuat kita malas datang ke gereja. Membuat kita malas baca firman Tuhan. Apapun itu, dengarkan baik-baik. Mintalah damai sejahtera Tuhan untuk bisa menenangkan pikiran kita dan mengendalikan pikiran kita. Maka kita harus mulai bisa mengendalikan pikiran kita, saudara. Latihan dalam mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran memang melompat sana, melompat sini, melompat sana, melompat sini, saudara. Maka kita harus bisa mengendalikan. Pikiran, duduk, diam, tenang, fokus. Seperti itu. Latihan, saya sendiri juga terus latihan, saudara. Mengendalikan pikiran kita. Biar damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan pikiran. Saudara, ada yang selalu diingatkan, pikirannya itu selalu mengingatkan, kamu kan dulu tidak diinginkan, kamu kan dulu mau diaborsi, keluargamu tidak sayang sama kamu, bla 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 bla. Dengar baik-baik saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang merasakan hal itu, dengar baik-baik. Engkau bisa hidup sampai sekarang ini. Dan bahkan mendengar firman Tuhan ini bukan sebuah kebetulan. Itu ada rencana Tuhan atas kehidupanmu yang engkau belum tahu. Dan engkau harus cari tahu kehendak Tuhan. Kenapa? Saudara hidup sampai detik ini. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara bisa dikuatkan. Itu ada rencana Tuhan baik bagi kehidupanmu untuk saudara, untuk Tuhan memakai kehidupan saudara. Amin. Maka dari itu jangan putus harapan dan biarlah pikiran kita tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terus lakukan detox ini setiap hari, saudara. Untuk kita bisa mencegah bagaimana supaya pikiran kita bisa tidak terkotori terus dengan hal-hal yang ada di dalam sekitar kita. Terus lakukan detox pikiran kita setiap hari, saudara. Lakukan ini setiap hari supaya kita terus dibersihkan. Ya, perkuat pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Dan selalu cek apa yang kita dengar dengan firman Tuhan. Maka kita akan mendapati, pikiran kita akan terus dibersihkan dan selalu bersih. Amin. Sehingga rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangan buat kehidupan kita itu boleh digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Bantu firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Ruach Elohim. Elohim, O Malay et Nafsi, Hadrekota anu keladi, Rang beka anu kafetsin, Anas nu masih ikotalamu. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami di tempat ini, nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Biar musik saja muji nama Tuhan. Saudara renungkan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Minta Roh Kudus memenuhi, melingkupi hati kita, pikiran kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Minta saat ini dari Tuhan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Biar mulai saat ini setiap pikiran umat-umat Tuhan saat ini boleh diberikan
Saat ini di detox pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kami tinggalkan ya Bapa. Dan biarlah pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu boleh memasuki pikiran kami dan hati kami. Mari Roh Kudus, kuasai pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Bapa. Engkau mendengar setiap apa yang mereka doakan saat ini Tuhan. Yang saat ini sedang gundah gulana, sedang banyak pikiran, sedang tidak tenang pikirannya. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi pikiran mereka saat ini. Terimalah dengan iman di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dengan iman, terimalah dengan iman saudara. Engkau yang mengalami banyak pikiran, yang belakangan pikiranmu tidak tenang, gundah gulana, boleh angkat tangan. Dan saudara yang ada di ruangan masing-masing melalui YouTube, engkau boleh arahkan tanganmu di layar. Tuhan, kau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap pikiran-pikiran buat umat-umat Tuhan tidak damai, pikiran-pikiran yang membuat umat-umatmu tidak berpikir dengan jernih, tidak sesuai dengan firman-Mu. Kiranya saat ini boleh dikeluarkan di dalam nama Yeshua HaMashiach, boleh ditinggalkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Bila diisi dengan damai sejahtera surga yang melampaui segala akal itu melingkupi. Terima dengan iman saudara di dalam nama Yeshua HaMashiach. Saat ini bernyanyilah renungan Tuhan, lakukan detox pikiran. Terima kasih Bapak ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh buat kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan namamu, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya semua yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapanmu. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, menguatkan, menegur kami. Biarlah pikiran kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila rencana-Mu yang sedang Kau rancangkan bagi kehidupan setiap kami, boleh kami genapi ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh buat segala yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, urapi pelayanannya lebih hari lebih heran. Dan Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik di ruangan ini maupun di tempat kami masing-masing. Kami mendengarkan firman-Mu, kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap apa yang kami usahakan dan kerjakan, mata pencaharian umat-umat-Mu, kiranya Tuhan buat berhasil. Kami yang bekerja di institusi, di pabrik, dimanapun, Engkau memberkati, kiranya Tuhan menyertai sebagaimana Engkau menyertai Yusuf ketika di Mesir, sehingga tempat di mana kami bekerja itu boleh mendapatkan berkat karena ada kami yang umat-umat-Mu bekerja di sana. Engkau berikan skill lebih lagi kepada setiap kami supaya kami boleh semakin hari semakin luar biasa dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami yang berjualan, Tuhan memberkati, kirimkan orang-orang untuk membeli barang dagangan kami. Tuhan memberkati setiap apa yang kami jual, Engkau memberkati supaya Engkau memberikan kelimpahan bagi setiap kami. Demikian pula untuk kami yang membuka usaha jasa, Tuhan memberkati setiap usaha jasa kami, berikan skill lebih lagi kepada kami supaya kami boleh melakukannya dengan semakin hari semakin baik, semakin excellent. Dan Kau kirimkan orang-orang untuk memakai jasa kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan dibuat oleh Engkau berhasil. Terima kasih ya Bapak Yahweh, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan. Biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Untuk kami yang akan beraktivitas, kiranya Tuhan juga menyertai dengan para malaikat-Mu, apapun yang kami lakukan dan kerjakan pada hari ini, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji muliakan namamu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini, semakin menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu, kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yisbereka, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau aleka wikuneka,
Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesaya we panaleka we yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMashiach datang kembali yang kedua kalinya untuk mengangkat kita semuanya. Haleluya.